Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Nah, di video kali ini aku mengolah terong hijau yang sudah cukup tua, namun menghasilkan masakan yang enak, gurih, yang pastinya ini akan membuat selera makan kita jadi bertambah ya. Masakan ini juga cara pembuatannya sangat mudah dan gampang sekali ya. Nah, ingin tahu bagaimana cara aku mengolah terong hijau menjadi masakan yang enak? Sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku sudah menyiapkan terong hijau. Ini terong hijaunya cukup besar ya. Nah, terong hijau yang aku gunakan kali ini, terong hijau yang sudah cukup tua ya teman-teman. Nah, ini ada bagian yang sudah busuk, kita buang saja ya. Walaupun sudah cukup tua, tapi terong hijau ini masih dapat kita olah ya, menjadi masakan yang enak. Nah, di sini kita potong-potong terong hijau ini dengan potongan memanjang seperti ini ya. Tapi bisa juga disesuaikan dengan selera bila teman-teman menginginkan potongan dari terong hijau ini lain ya. Kita lakukan hingga selesai ya untuk memotong terong hijaunya. Nah, terong hijaunya telah selesai kita potong. Selanjutnya, siapkan air dingin. Kemudian kita masukkan atau kita rendam terong hijau yang telah kita potong-potong tadi. Tujuannya agar warna dari terong hijau ini tidak menghitam ya. Nah, kita akan sisihkan sebentar. Langkah selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu. Di sini aku menggunakan bawang merah kurang lebih 10 siung. Kemudian ini ada 5 siung bawang putih. Keduanya telah aku potong-potong ya. Selanjutnya kita masukkan juga 4 butir kemiri. Nah, kemirinya juga telah aku potong. Tambahkan cabai merah keriting kurang lebih 3 buah. Ini boleh di skip ya bila tidak ingin pedas. Kemudian tambahkan sedikit terasi. Nah, ini ada kunyit bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian kita akan ulek atau haluskan bumbu. Nah, di sini aku menggunakan ulekan ya atau cobek. Boleh juga teman-teman menggunakan blender bila ingin cepat dan praktis ya. Tambahkan 1 sendok teh garam agar mudah untuk menghaluskan bumbu. Nah, kita lanjut untuk menghaluskan bumbu ya. Kita akan tumbuk atau kita ulek bumbu hingga halus ya. Bila bumbu telah halus seperti ini, kemudian kita tambahkan 2 batang serai dan tambahkan 2 lembar daun salam. Kita geprek saja ya. Nah, bumbu siap untuk kita tumis. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya. Bila minyak telah panas, kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu menggunakan api sedang, jangan terlalu besar. Nah, kita tumis bumbu ini hingga harum, matang dan juga tanak ya. Pastikan bumbu ini tetap terus diaduk ya teman-teman agar matangnya ini merata. Nah, ini aromanya sangat harum ya, aroma dari bumbu bersama dengan terasi. Ini membuat bumbu ini benar-benar harum ya. Kita akan tumis hingga tanak ya. Bila bumbu sudah tanak, tambahkan air. Nah, di sini aku menggunakan air kurang lebih 500 ml atau setengah liter atau secukupnya saja ya, disesuaikan dengan selera. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan terong hijau yang telah dipotong tadi. Nah, ini terlihat ya teman-teman, terong hijaunya tidak menghitam, warnanya tidak berubah ya.
Kita tambahkan penyedap rasa ayam kurang lebih 1 sendok makan atau secukupnya. Tambahkan sedikit mecin ya. Kemudian aku menggunakan gula pasir kurang lebih 1 sendok makan atau disesuaikan juga dengan selera teman-teman ya. Aduk-aduk hingga bumbu meresap pada terong dan pastikan ini tetap terus diaduk ya teman-teman agar matang dari terong ini merata. Nah, kita akan masak hingga terong ini lembut dan juga empuk ya. Bila terong sudah empuk dan juga lembut, kemudian kita masukkan 1 bungkus kecil santan instan. Nah, untuk santan boleh diganti dengan santan segar ya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini masakan kita sudah hampir mateng. Sebelumnya kita tes rasa terlebih dahulu ya. Nah, ini rasanya sudah enak dan juga pas. Matikan kompor. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya cara mengolah terong hijau walaupun sudah cukup tua. Tapi masakan ini sangat enak loh. Dipadu dengan kuah santan yang gurih dan bumbu yang sederhana. Agar rasa dari masakan kita semakin enak, langkah terakhir taburi bawang goreng. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya. Tetap bersama aku, Mami Cinta.